buat repot saja masaknya ini. Halo teman-teman, karena kemarin ada teman-teman kita yang minta reaction video DBM, dan saya sudah dapat videonya, dan ternyata ini saya lihat di sini tentang masakan kayaknya ya teman-teman. Jadi ayo kita nonton. Di rumah punya banyak roti tawar yang belum kemakan. Bikin cemilan yuk dari roti tawar ini yang mudah. Itu telurnya buat apa sih disimpan di atas roti gitu baru dikasihkan tisu? Praktis, tapi rasanya tetap enak. Pertama-tama yang harus kalian tekstur. siapin itu adalah roti tawar. Nah, di sini aku Teksturnya itu buat apa ya? pakai 4 lembar roti tawar. Ini roti tawarnya udah roti tawar yang susu ya, jadi pasti milky, wangi, dan lembut. Tapi tetap aku potong bagian pinggirnya karena aku nggak suka nih bagian pinggirnya. Setelah Kok dipotong-potong lagi? Teksturnya tadi buat apa coba? Sekira untuk wadah atau apa, bagaimana kah? Kenapa harus dipotong lagi kan teksturnya tadi tuh? Buat apa coba? semua pinggirannya dipotong rapi, lalu aku bagi 3 roti tawar ini dan aku potong dadu seperti ini sampai semua roti tawar yang aku miliki habis dipotong dadu seperti ini. Setelah selesai semua dipotong dadu, aku mau masukin roti tawar ini ke dalam corong merah. Tapi karena corong merah ini tidak Kenapa harus dicorong merah sih kak? Kenapa anda di piring atau wadah-wadah yang lainnya yang bisa menampungnya kan? terlalu besar, jadi aku mau pindahin Mana semua cocok roti-roti lah. ini ke dalam loyang supaya lebih besar lagi. Aku Nah, ini tuangin baru pas rotinya ini, ke Mbak. dalam loyang ini secara hati-hati supaya motion roti-rotinya juga. tidak lembek dan tidak hancur karena roti ini mahal. Nah, kalau semua roti-rotinya sudah tertata rapi di dalam loyang, aku mau langsung Kenapa harus pakai corong merah kan? Bisa tempat yang kayak ini anda gunakan kan sekarang? Ada juga cara masaknya nih. aja siapin telur dan aku punya telur kembar. Di sini aku mau pisahin kuning telur. Mantap sekali. Dapat telur kembar lagi kan? Aku juga pernah deh di video yang sebelumnya. Pernah kali ini juga sih aku reaction. Dia goreng telur tapi semua telurnya itu kembar. Mantap sekali juga nih ya. Telur dan putih telurnya aku pisahin secara hati-hati. Dipisahkan ternyata kuning telur dan putih telurnya. Nah, kalau putih telurnya sudah terpisah seperti ini, langsung aja aku masukkan 2 kuning telur ini ke campuran roti yang sama. Mana ada mbak memisahkan itu mbak? Kok dikasih masuk kembali kan? Putih telurnya tadi masuk ke dalam rotinya. Lalu disimpan lagi tuh kuning telurnya di situ. Nggak usah lah, bisa kan tadi satu kali saja. Nggak usah dipisah-pisahkan gitu. Buat repot saja masaknya ini. Setelah itu langsung aja aku aduk-aduk secara merata dengan roti tawarnya. Nah, di part ini aduknya Katanya pelan-pelan aja ya dipisahkan. supaya tekstur dan bentuk rotinya tidak berubah. Selanjutnya Oh, aku mau disatukan siapin lagi kan? beef untuk topping di atas rotinya. Selanjutnya aku bakalan potong-potong daging hamburger ini untuk menjadi topping di atas rotinya. Aku potong menjadi persegi panjang supaya rasanya lebih enak dan kerasa saat dimakan. Tapi hanya dengan hitungan detik aku berubah pikiran. Aku ingin memotongnya lagi. Bahaya nih. Masak cepat sekali berubah pikirannya kan? Supaya porsi menjadi lebih banyak. Nah, daging-daging yang sudah aku potong, Makanya mbak sebelum masak itu pikir-pikir dulu ya. Nggak usah berubah biar pertengahan masak itu nggak usah berubah pikiran. Jadi kita ini yang nonton ini pusing juga nanti bagaimana nanti untuk mencobanya kan. Terus mbaknya ini ke dalam mangkok berwarna-warni ini. Selanjutnya, aku di sini siapin keju slice untuk topping yang kedua. Lanjut, aku siapkan kompor dan teflon. Aku oleskan minyak di atasnya dan ditunggu sampai panas. Setelah itu, aku masukkan roti yang sudah aku beri telur dan aku ratakan di dalam teflonnya. Topping pertama yang akan aku oleskan di atas rotinya yaitu saus bolognese. Untuk bagian ini opsional ya, kalian bisa menggunakan saus sambal dan saus tomat biasa karena rasanya tetap enak. Tapi kalau kalian punya saus bolognese, lebih baik pakai saus bolognese. Setelah sausnya merata, aku langsung aja taburin beef yang udah aku potong-potong di atas saus bolognese-nya. Dilanjut dengan cheese slice-nya aku taruh di atas beefnya. Jangan lupa oleskan juga saus bolognese
bolognese-nya di atas cheese-nya. Setelah itu langsung aja ditutup dan ditunggu sekitar 15 menit. Nah, ini dia hasilnya cemilan yang udah jadi. Mantap juga ya hasilnya. Kelihatannya enak tuh. Nah, di rumah lagi banyak orang, jadi aku mau potong-potong supaya semuanya kebagian rata. Nah, potongan pertama ini bakalan aku cobain. Aku penasaran banget sama rasanya. Ini aku pindahin ke piring, langsung aja aku coba dan ternyata ini rasanya enak banget. Kalian harus cobain buat di rumah. Hasilnya sih mantap sih teman-teman, tapi cara masaknya itu loh. Cara masaknya itu membuat greget gitu. Tadi kan corong merah buat apa untuk jadikan tempat itu? Kan bisa jadi mangkok. Kenapa langsung ke corong merah? Ada-ada saja cara masaknya kan. Ini juga bahaya tuhnya. Di pertengahan masak langsung berubah pikiran. Makanya Mbak sebelum masak pikir-pikir dulu tuh. Nggak usah berubah pikiran di tengah jalan. Nanti kita juga salah masak. Takutnya masak aduh. Kalau kalian lagi pengen cemilan yang kayak gini, Oke, selamat mencoba katanya. Coba ya, yang mau coba. Jangan berubah pikiran juga pas masaknya. bikin menu yang satu ini. Ya Mbak, kita dapat lagi ini konten ya, konten masak-masak tapi membuat kita emosi. Kira-kira dia mau masak apa ya? Coba kita nonton. Ini nggak boleh pakai cara yang ribet-ribet. Pertama, aku cetak nasi pakai cetakan panda, terus panda. Buat apa pakai nasi cetakan panda lalu dihancurkan kembali? Buat apa coba? Kenapa ndak langsung saja kan? Ndak usah pakai cetakan gitu, ribet kan? Ada-ada saja cara masaknya nih. Ya, aku becek-becek kayak gini. Mungkin dia suka memang cara yang ribet gitu kan, teman-teman. Loh guys, aku tuh baru sadar kalau tadi tuh cetakan beruang ya, bukan cetakan panda. Terus aku Beruang atau panda? Pasti dong. oles-olesin margarin. Setelah itu aku juga parut-parut bawang putih kayak gini dan dioles sampai merata. Setelah merata, di atasnya aku taburin irisan daun bawang dan aku mau kocok 3 butir kuning telur. Tuangin kuning telurnya di atas daun bawang sambil dioles-oles sampai merata seperti ini. Dan kalau semua permukaannya udah terolesi, tinggal digulung aja. Kalau udah selesai digulung, sekarang siapin aluminium foil dan aku bungkus kayak gini karena mau aku panggang di air fryer. Sambil tunggu sushinya selesai dipanggang, sekarang aku mau siapin cetakan ayam. Terus aku ceplokin 1 butir telur yang ternyata ya? telurnya itu kembar. Apa gunanya cetakan itu? Dibuka lagi, nggak ada bentuk, percuma pakai cetakan. Capek mencuci bosku. Setelah itu aku ceplokin lagi 1 butir telur dan telur-telur. Lalu diaduk-aduk lagi. Nggak ada gunanya itu cetakan kan? Buat repot saja memasak. Ini diaduk sampai benar-benar menggumpal. Lanjut aku mau goreng kerupuk sampai mengembang kayak gini. Setelah itu nasinya udah mateng nih guys. Sekarang nasinya mau aku buka dan aku mau potong-potong. Tapi sebelum dipotong-potong, nasinya didinginkan terlebih dahulu ya guys. Nah setelah itu tinggal dimasukin aja si nasinya ini ke dalam wadah. Lanjut aku mau tumis bumbu-bumbu. Di sini aku masukin bawang merah, terus aku masukin cabai merah dan juga wortel. Aduk sampai semua. Lagi-lagi cara kedua menggunakan cetakan juga, tapi nggak berfungsi. Cetakannya buat apa? Bumbunya ini wangi ya guys. Kalau udah wangi emangnya mau kemana? Terus tambahin lagi. Mantap sih, salut saya sama mbaknya ini, salut. Kuat mencuci piring mungkin ya. Kau mencuci kali ya. Daun bawang secukupnya aja. Ya biar acara masak-masaknya makin seru, sekarang aku mau puterin lagu DBM ya guys. Entah siapa yang salah, mertuaku jadi marah. Mantap juga ya lagunya. Tadinya awalnya marah, emosi lihat cara masaknya. Gara-gara cetakannya itu loh. Jadi nggak emosi lagi dengar musiknya. Mantap. Marah, padahal aku gak banyak tingkah, cuma masak. Sabar. Aku jadi marah-marah. Sabar. Aku jadi marah-marah.
Itu kan tadi yang dikukus kan. Kenapa dihancurin lagi, Mbak? Kalau taunya gitu kenapa nggak langsung campur saja tadi, nggak usah dipisah-pisahkan gitu cara masaknya. Kan jadi lama. Padahal aku gak banyak tingkah, cuma masak pakai corong merah. Kata mertuaku aku banyak tingkah, kok ribet mas. Anjing meledak goblok. Enggak tadi teman-teman. Sendoknya itu bolong di tengahnya itu. Kenapa nggak pakai sendok yang utuh saja kan? Yang kira aku emosi liatnya. Tak pakai corong merah, tapi dugaannya itu sungguh salah. Nyatanya masakanku rasanya meriah. Kalau gak percaya silahkan coba saja, dijamin rasa masakan jadi istimewa. Cara sendoknya pula. Kenapa harus pakai sendok bolong, Bah? Kenapa nggak pakai sendok yang biasa saja kan? Cepat gitu. Nggak usah pakai yang bolong. Yang bolong nantinya tumpah-tumpah. Susah untuk menyendoknya. Susah. Tetapi tetap waspada dengan tetangga Anda. Bisa-bisa jadi mereka ikutan juga. Pakai cetakan lagi kan? Corong merah yang ada badaknya membuat masakanku jadi nikmat. Corong merah yang Itu cetakannya sekira tadi berfungsi. Tahu-taunya di awalnya saja yang berbentuk dan di akhirnya hancur semua. Kenapa nggak di tempat situ saja? Kenapa harus dicetakkan lagi, Mbak? ada badaknya membuat neneknya mama mertua bahagia. Ternyata di tempat situ lagi mau nggak buat, nggak bentuk. Banyak maunya juga ini ya. Corong Mantap, salut saya. merah Mungkin bikin buat hari berdiri. jadi indah. Corong merah masak pun Nah, ini jadi kan baru mudah. berbentuk. Corong Dari tadi membuat- merah. Dari tadi pakai bentukan tapi nggak ada yang berhasil bentukannya, semuanya gagal. Ini yang terakhir baru berhasil. Salut, Mbak, salut. Yang Ini baru pas ini. badaknya. Corong merah bikin hari jadi indah. Corong Suka dia merah namanya. masak pun jadi mudah. Corong merah yang Katanya kalau mau bikin Oke, sampai situ aja teman-teman. Emosi aku liatnya. Tapi lagunya sih mantap.